kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi di dalam sidang anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang mau mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga dan hati kami supaya bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Aku Mendengar Nasihat Yang Baik. Hari ini adik-adik kakak akan bercerita tentang seorang raja, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang sangat kaya dan juga raja yang sangat bijaksana. Namun adik-adik, ketika ia semakin tua, ia berhenti melakukan hal-hal bijaksana yang diketahuinya. Mengapa demikian adik-adik? Karena ia mulai tidak mendengarkan nasihat yang baik. Ia mulai menjauhi Tuhan dan dia tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Ia berhenti menyembah Tuhan adik-adik dan mengikuti nasihat istrinya untuk menyembah ilah-ilah palsu. Salomo tidak mendengarkan nasihat yang baik. Sebaliknya, ia mendengarkan nasihat istrinya untuk menyenangkan hati istrinya. Raja Salomo adik-adik juga memungut pajak yang tinggi dari rakyatnya untuk membiayai istananya yang sangat mahal. Hingga suatu hari datang seorang nabi bernama Nabi Ahiya. Nabi ini menebui Yerobeam, seorang pengawas para pekerja Raja Salomo. Nabi Ahiya merobek-robek jubah Yerobeam menjadi 12 potong dan berkata bahwa kerajaan Salomo akan terpecah dan Yerobeam akan menjadi raja atas 10 suku Israel. Mendengar hal itu, Raja Salomo menjadi marah adik-adik dan ia berencana membunuh Yerobeam. Tetapi adik-adik, Yerobeam melarikan diri dan bersembunyi di Mesir. Setelah Raja Salomo meninggal, putranya Rehabeam menjadi raja yang baru. Dan ketika Yerobeam mendengarkan tentang hal itu adik-adik, ia kembali dari persembunyiannya di Mesir. Banyak orang senang bertemu dengannya. Mereka telah bosan adik-adik membayar pajak yang dibebankan oleh Raja Salomo. Sekarang Raja Salomo meninggal. Mereka mengira keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Mereka memilih Yerobeam untuk menjadi juru bicara mereka adik-adik. Dan mereka pergi bersama-sama menemui raja yang baru itu dan menyampaikan keluhan mereka. Mereka meminta raja yang baru itu untuk meringankan pekerjaan mereka dan mengurangi pajak mereka. Maka mereka akan mengabdi dengan setia jika Raja Rehabeam melakukannya. Jika kamu menjadi Raja Rehabeam, bagaimana reaksimu adik-adik? Menurutmu, apakah jawaban dari Raja Rehabeam? Dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 5 berkata, tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian pergilah rakyat itu. Raja Rehabeam meminta waktu 3 hari. Raja Rehabeam dihadapkan kepada keputusan yang sulit adik-adik. Dia tidak ingin bertindak salah. Lalu Raja Rehabeam meminta nasihat kepada para tua-tua dalam kerajaan itu yang pernah menjadi penasehat ayahnya. Apakah nasihat tua-tua itu adik-adik? Apakah kalian tahu? Nah, nasihat dari tua-tua itu berkata, mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Namun Raja Rehabeam masih ragu untuk menerima saran dari para tua-tua itu adik-adik. Nah, kemudian Raja Rehabeam memanggil beberapa orang muda yang sebaya dengannya dan yang selalu mendampinginya. Ternyata nasihat mereka berbeda sekali dengan nasihat para tua-tua itu. Mari kita baca 1 Raja-Raja 12 ayat 10-11.
Lalu orang-orang muda sebaya dengan dia berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Raja Rehabeam senang dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang muda itu, adik-adik, karena itu ia mengikuti nasihat mereka, karena sebenarnya itulah kemauannya. Dengan berkata seperti itu, ia merasa lebih baik dan lebih hebat dari ayahnya. Ia merasa lebih berkuasa dari ayahnya. Ketika hari ketiga itu tiba, adik-adik, Yerobeam dan rombongannya berkumpul kembali untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Raja Rehabeam. Mendengar jawaban dari Raja Rehabeam, orang banyak itu menjadi sangat marah dan sangat kecewa, adik-adik. Mereka berteriak, "Peduli amat dengan orang ini! Mari kita pulang, biarkan Rehabeam menjadi raja atas keluarganya sendiri." Mereka menolak Rehabeam sebagai raja mereka. Pada suatu hari, Raja Rehabeam mengutus seorang bernama Adoram kepada rakyatnya untuk memungut pajak. Akan tetapi mereka tidak mau membayar pajak, adik-adik. Mereka malah melempari Adoram dengan batu hingga ia mati. Rehabeam menyadari kesalahannya. Ia sudah terlambat, adik-adik. Ia tahu orang-orang tidak akan mengabdi lagi padanya. 10 suku Israel telah menolak Rehabeam menjadi raja mereka. Mereka membentuk pemerintahan sendiri dan meminta Yerobeam menjadi raja. Mereka dikenal sebagai Kerajaan Utara. Sedangkan suku Yehuda dan suku Benjamin menjadi Kerajaan Selatan atau Kerajaan Yehuda. Betapa berbedanya kehidupan Raja Rehabeam. Seandainya ia menuruti nasihat yang baik dan bijaksana, Rehabeam dengan bodoh mengabaikan nasihat orang-orang tua yang jauh lebih berpengalaman. Adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan. Yang harus kita salurkan adalah berkat, bukan kutuk. Agar menjadi saluran berkat, kita perlu mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Hafal ayat minggu ini dari Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setelah kita mendengar firman, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu untuk firman yang kita dengarkan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang sering mendengar nasihat yang baik. Biarlah setiap perkataan yang kami ucapkan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan.